Perempuan kerap kali menjadi subjek kekerasan berbasis gender. Fenomena ini terjadi setiap detik. Lebih dari 700 juta perempuan atau 1 dari 3 perempuan di dunia pernah menjadi korban dari kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh pasangannya. Pandemi semakin membawa perempuan dan transpuan ke posisi yang semakin rentan. Tidak hanya itu, pandemi meningkatkan kasus kekerasan seksual berbasis gender di ruang digital. Selama pandemi, Indonesia memiliki lebih dari 350.000 kasus kekerasan berbasis gender selama tahun 2020 sampai dengan 2021. Banyak dari korban mengalami tindak kekerasan secara fisik, psikis, ekonomi, dan juga seksual. Sayangnya, banyak dari mereka yang belum mendapatkan dukungan dan perhatian, salah satunya yang menimpa khususnya perempuan pengguna nafsa. Ada lebih dari 700.000 perempuan pengguna nafsa menghuni penjara di seluruh dunia. Dan 86.000 adalah narapidana perempuan pengguna nafsa di Indonesia. Perempuan dan transpuan pengguna narkotika di Indonesia saat ini dihadapi dengan hukum yang punitif, serta kebijakan perang terhadap narkotika atau dikenal War on Drugs. Perang terhadap narkotika telah gagal melindungi perempuan dan transpuan pengguna nafsa karena tidak memberi dukungan kepada hak mereka. Terlebih, kebijakan ini menciptakan overcrowding penjara yang tidak manusiawi. Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan dan transpuan pengguna nafsa kerap mengalami stigma, diskriminasi, dan kekerasan. Komnas Perempuan mencatat, 91% perempuan korban tindak pidana narkotika memiliki latar belakang kekerasan berbasis gender. Sebanyak 76% perempuan pengguna narkotika jarum suntik pernah mengalami kekerasan oleh pasangan ataupun mantan pasangan. Banyak dari mereka enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami akibat kebijakan kriminalisasi pengguna nafsa. Mereka takut dikriminalisasi atas status penggunaan nafsanya. Kekerasan hanya jadi satu contoh pengalaman buruk yang dialami mereka. Mereka juga merasakan dampak lain seperti dampak ekonomi. Dampak ekonomi, di mana kesulitan mendapatkan pekerjaan formal dan pemerasan yang dialami ketika menghadapi kasus hukum. Dampak terhadap kesehatan pun dirasakan. Ketiadaan pendekatan harm reduction membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan pemenuhan hak atas kesehatan. Apa yang dirasakan mereka semua berasal dari kekerasan dan kebijakan yang tidak suportif. Semua ini perlu disudahi sekarang juga. Oleh karenanya, pemerintah perlu untuk segera mengimplementasikan kebijakan anti-diskriminasi dan melindungi hak asasi manusia untuk menghapus stigma dan diskriminasi pada perempuan pengguna nafsa dan kelompok rentan lainnya. Mengakui kelompok transgender secara hukum, membuat kebijakan yang suportif seperti dekriminalisasi, serta komitmen finansial kepada perempuan pengguna nafsa dan kelompok rentan lainnya. Menciptakan layanan kesehatan yang mudah diakses dan ramah bagi perempuan pengguna nafsa dan kelompok rentan lainnya. Memastikan keterlibatan komunitas pada setiap intervensi program pemerintah. Membantu menangani dan mencegah tindakan kekerasan terhadap perempuan pengguna nafsa dan kelompok rentan dalam lingkup kemitraan organisasi. kekerasan terhadap perempuan dan transpuan pengguna nafsa perlu disudahi. Mari bersatu, lawan segala bentuk kekerasan berbasis gender dan seksual terhadap semua perempuan dan kelompok rentan. Kita bisa merubah hal-hal yang tidak kita inginkan. Let's unite and end gender-based violence.